Pemirsa, dalam Selamat Pagi Indonesia hari ini kami hadirkan untuk Anda beberapa agenda yang akan terjadi hari ini. Yang pertama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan hari Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan ini akan membahas perkembangan inflasi pangan serta langkah pengendaliannya melalui koordinasi pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi pemirsa, Destri Damayanti menyatakan tekanan inflasi saat ini masih berasal dari kelompok pangan, terutama akibat keterbatasan pasokan sejumlah komoditas. Sementara itu inflasi inti dinilai masih terjaga dan relatif terkendali. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Bank Indonesia akan menyampaikan capaian serta langkah lanjutan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Bank Indonesia juga terus mendorong penguatan produksi, distribusi, dan kerjasama antar daerah dalam menekan gejolak harga. Pertemuan ini harapannya bisa menghasilkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan ketersediaan pasokan pangan. Silakan Bapak Mensesnek untuk memulainya. Silakan Pak. Selanjutnya pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry mulai memberlakukan sterilisasi penuh di Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang mulai hari Rabu hari ini tanggal 5 Agustus 2026. Jadi kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan ketertiban operasional penyeberangan di lintasan Jawa Bali. Nah, penerapan sterilisasi penuh dilakukan dengan memperketat akses masuk ke kawasan pelabuhan. Seluruh pengguna jasa, kendaraan, dan pekerja wajib untuk mengikuti prosedur pemeriksaan serta mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh ASDP. Selain memperkuat pengawasan dan pengendalian akses, ASDP juga mengoptimalisasi sistem pelayanan berbasis digital termasuk pendataan pengguna jasa dan penataan arus kendaraan. ASDP menegaskan sterilisasi bukan berarti menutup akses pelabuhan, melainkan menata seluruh aktivitas agar sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan. Masyarakat yang akan menyeberang diimbau untuk datang lebih awal, memastikan tiket sudah Anda miliki, serta mengikuti petunjuk petugas demi kelancaran perjalanan. Satu lagi pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dijadwalkan menggelar sidang pertama banding mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini. Jadi melalui memori banding, pihak Nadiem meminta majelis hakim memeriksa kembali fakta persidangan dan juga alat bukti yang menjadi dasar putusan tingkat pertama. Sidang banding akan digelar secara terbuka. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim menyatakan memori banding berisi keberatan atas sejumlah pertimbangan hakim, termasuk penilaian terhadap alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama. Pihak pembela berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bisa menilai kembali seluruh fakta persidangan secara menyeluruh. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum juga sudah menyatakan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Hasil sidang banding ini akan jadi tahap penting dalam proses hukum perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.